yang namanya menakutkan ini. Katanya kalau udah masuk tarekat disumpah, dijanji, yang takut mau masuk itu udah mikir dhisik. Aduh, nek disumpah dijanji, ya disumpah apa, dijanji apa, ndak ada. Memang kalau di tarekat itu ada baiat. Baiat itu bukan disumpah, bukan dijanji. Baiat itu adalah mengangkat persaudaraan. Ini Mas Desa, kita ngobrol-ngobrol santai sama ini. Kebetulan ini tirakat malam pada tiduran ini. Ini kita ngobrol tentang paradigma-paradigma yang ada di dalam dunia tarekah, dunia tasawuf. Ini mungkin Mas Desa ada pertanyaan, apa Mas? Jadi nggak tenang. Jadi banyak teman-teman itu sebenarnya ingin mendalami di dunia tasawuf itu atau mengikuti dunia tasawuf, tapi mereka takut untuk mengenal dunia tasawuf itu karena bagi mereka itu tasawuf atau sufi itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang eksklusif, sesuatu yang menakutkan malah katanya. Jadi padahal ya kalau yang saya alami biasa-biasa aja sih. Mungkin jenengan bisa lebih menjelaskan lagi kan masalahnya. Yang jelas paradigma yang berkembang sekarang ini lebih mempunyai satu persepsi bahwa tarekat itu eksklusif, tidak mau bergabung dengan yang lain, itu ya. Terus kedua menakutkan, ketiga berat atau gimana? Terus malas kerja gitu kayaknya gitu ya. Tidak boleh bekerja. Kalau sudah ikut tarekat itu harus meninggalkan dunia. Oh gitu. Mati wae nek meninggalkan dunia. Enggak, itu paradigma yang berkembang sekarang ini memang kayak gitu. Tapi sudah berangsur-angsur berkurang. Yang namanya tarekat itu yang baku itu satu, mengolah pribadi, mengasah pribadi, mendewasakan pribadi, mematangkan pribadi. Terus puncaknya adalah budi pekerti, kebijaksanaan, kan kayak gitu. Jadi untuk mengolah pribadi, mengasah pribadi ini kita perlu mata rantai yang menunjang kita untuk mengolah dan mengasah pribadi. Satu yang diolah adalah ketenangan. Nah, ini nanti akan terjadi satu paradigma yang bertentangan. Contohnya, kalau masuk tarekat kita mengolah ketenangan. Lah kok tidak boleh bekerja? Lah orang yang nggak kerja itu kan pasti nggak punya duit. Orang nggak punya duit mesti nggak tenang. Mau membiayai anak istri, dia nggak punya, akhirnya nggak tenang. Jadi ini bertentangan paradigma kayak gini. Jadi justru orang yang bertarekat itu harus bekerja. Karena kalau kita nggak bekerja, itu tidak akan mendukung ketenangan kita. Tuh, jadi tidak ada ajaran yang menyatakan bahwa orang yang ikut tarekat itu harus tidak bekerja. Itu tidak ada. Itu mungkin beberapa orang saja yang punya tafsiran bahwa kalau masuk tarekat tidak boleh bekerja. Enggak kayak gitu. Kita malah justru harus bekerja karena itu mendukung ketenangan hidup kita, ketenangan keluarga kita. Terus tadi apa? Bahwa tarekat itu eksklusif. Enggak. Tarekat itu harus rahmatan lil alamin. Harus menegakkan budi pekerti. Jadi kita harus membaur. Kalau kita membaur sama orang bodoh tidak kelihatan pinternya. Membaur sama orang pinter kalau bisa nggak kelihatan bodohnya. Kita membaur sama orang kaya tidak kelihatan kalau kita itu kepengin. Kalau kita membaur sama orang miskin tidak kelihatan kita itu sombong, berlagak. Jadi kalau dikatakan itu eksklusif, enggak. Justru orang tarekat itu akan diuji. Bagaimana dia bersosialisasi, bagaimana dia bermasyarakat. Karena itu
menunjukkan kualitas budi pekertinya. Jadi kalau kita masuk dalam ilmu tarekat malah eksklusif, merasa diri paling benar, merasa diri paling baik, merasa diri paling mulia. Enggak. Itu justru istilah Jawane remesik, semuji. Itu bukan ajaran tarekat. Enggak eksklusif. Justru kalau bisa membumi. Tarekat itu kalau bisa memasyarakat. Memasyarakat tidak cuma ilmunya, orangnya pun harus bisa. Nah kalau sudah kayak gini, saya pun juga nggak mau dan nggak berani mengaku-ngaku sebagai orang yang ahli tarekat. Nggak. Terus apa tadi paradigmanya lagi? Menakutkan. Karena gini, Kang. Jadi ada sebagian yang saya lihat itu, kalau sudah ikut tarekat itu terus di masyarakat itu menilai sesuatu itu sebagai sesuatu yang salah atau yang benar. Gitu. Jadi justifasinya itu menghakimi keras. Ya. Itu. Justru kalau paradigma kayak gitu ya sedikit demi sedikit nih sudah mulai terkurangi ya. Jadi tarekat itu bukan sesuatu yang menakutkan, karena tarekat itu ada ajaran menggelar dan menggulung. Gelar lan gulung, mulur mungkeret, bagaimana kita itu bisa sebagai orang tarekat itu bisa lentur dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Jadi kalau orang masuk tarekat masalah justru dia menjadi sosok yang menakutkan, keras, suka menghakimi, yaitu bukan tarekat. Tarekat itu lentur. Karena banyak sekali orang yang mengaku katanya pelaku tarekat tapi keras. Nah itu kurang sarujuk saya. Yang namanya tarekat itu lebih ke lentur dan bijaksana. Kalaupun dia menganggap sesuatu itu salah, dia akan membuat satu proses agar yang salah itu menjadi benar. Itu pun dengan satu budi pekerti, seakan-akan dia tidak merasa untuk diarahkan kepada yang benar. Jadi tidak ada penghakiman keras. Kalau ada kayak gitu, justru nanti tarekat membentuk satu konflik baru. Enggak. Jadi orang tarekat itu enggak keras dengan pemerintah, enggak keras dengan orang lain, enggak keras dengan ulama-ulama lain. Dia lebih budi pekerti tadi, kebijakan. Kadang memang keras, tapi jangan terus ekstrim. Keras dengan ekstrim beda. Tegas dengan ekstrim beda. Keras itu dalam arti ketegasannya yang keras. Tapi pembawaannya juga nggak kayak gitu. Jadi tarekat itu tidak menakutkan. Terus ini, kalau ada orang masuk tarekat terus akhirnya dia menjadi umpamanya seorang suami jadi keras dengan istri, keras dengan anak, keras dengan keluarga, keras dengan tetangga, itu dipertanyakan tarekatnya. Orangnya jadi menakutkan, jadi kita dekat dengan dia takut salah, takut menyinggung perasaan. Berarti orang melu tarekat itu mah jadi lebay, mudah tersinggung, mudah ngamuk, mudah emosi. Enggak kayak gitu. Jadi tarekat itu tidak membentuk orang untuk menakutkan, tapi justru membawa seseorang untuk menebarkan energi keteduhan, ketentraman, kedamaian. Jadi kita dekat sama orang yang bertarekat itu rasanya kok nyaman, damai, bersahabat, kayak gitu. Nah kayak gini, makanya saya nggak berani sombong, nggak berani bergaya. Saya dalam hal kayak gitu belum bisa dikatakan saya ahli. Nah, makanya tarekat itu sebuah proses pengolahan jiwa, pengasahan jiwa agar dia itu lebih pintar membawakan diri, lebih pintar membawa diri kayak gitu. Terus itu tadi, Mas Desa, yang namanya menakutkan ini. Katanya kalau udah masuk tarekat disumpah, dijanji, yang takut mau masuk itu udah mikir dhisik. Aduh, nek disumpah dijanji, ya disumpah apa, dijanji apa, ndak ada.
Memang kalau di tarekat itu ada baiat. Baiat itu bukan disumpah, bukan dijanji. Baiat itu adalah mengangkat persaudaraan. Kita ini ada berapa orang ini? 11 orang. Ini beda mbok, beda bapak. Tapi kita berkeluarga. Bahkan mohon maaf, kekeluargaan, kekerabatan bertarekat bisa melebihi daripada saudara kandung. Sampean ngobrol sama kakak jenengan mungkin bisa dihitung. Sehari berapa kali, seminggu berapa kali. Tapi kalau sama teman-teman sedulur di dalam majelis tarekat, kita benar-benar bisa ngobrol bebas, bersaudara dengan santai, bebas, dan kita tetap membawa budi pekerti. Dan akhirnya ini menjadi sebuah persaudaraan yang aneh. Beda bapak, beda ibu, ini kok akur. Nah itulah yang namanya baiat, itu mengangkat persaudaraan. Baiat juga menyambungkan sanad, bahwa tarekat itu harus sanadnya mu'tabarah. Itu loh. Sanad sampai Kanjeng Nabi itu harus jelas. Sampai sanad keberapa. Dan berapa sanad seorang guru mursyid membawa majelis tarekatnya. Nah, dalam paradigma masyarakat, tarekat yang menakutkan itu yaitu, jadi ada lagi kalau masuk tarekat itu harus zikir ribuan kali. Kalau enggak, nanti harus bayar, harus ganti. Ya itu mungkin ada yang kayak gitu. Tapi sebetulnya ini sudah masa-masa kontemporer saat ini. Jadi tarekat-tarekat yang kontemporer itu lebih mengedepankan penjiwaan, penghayatan, terus peresapan, terus tidak mengandalkan kuantitas, tapi kualitas. Bahkan di tarekat kita, zikir itu 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 7 kali. Yang penting penjiwaan. Bukan kok dihitung sampai 12.000, 20.000. Kalau enggak nanti 2 kali lipat. Enggak kayak gitu. Memang ada yang kayak gitu. Tapi dalam perkembangannya mas, sekarang banyak yang sudah kontemporer seperti kita ini. Zikir ya enggak perlu kayak memaksakan diri. Kita harus ngukur kekuatan diri. Yang penting enggak perlu banyak, tapi yang penting kualitasnya. Nah ini, koridor ini, paradigma kayak gini yang sering membuat orang masuk tarekat takut. Jadi tarekat itu maknai saja dengan sederhana. Tarekat itu artinya memperjalankan pribadimu semakin dekat dengan Allah. Kamu setahun yang lalu dibanding yang sekarang, kok lebih dekat sekarang, lebih tenang sekarang. Dalam arti pengolahan pribadi, sampean sekarang ini dibanding setahun yang lalu lebih tenang sekarang, lebih bijaksana, lebih tentram, lebih damai. Itu berarti sudah ada perkembangan. Terus lebih merasa dekat dengan Tuhan, merasa selalu banyak sering sadar Tuhan. Nah itu tarekat kalian berhasil. Sampean berzikir merasa lebih dekat, sholat merasa lebih dekat, puasa merasa lebih dekat. Rasa lebih dekat dengan Allah itulah tarekat. Jadi jangan dimaknai sing ngeri. Kok ngeri? Lah saya berapa tahun? Saya aslinya bertarekat dari tahun 88. Waktu yang mengajari kakak saya dulu itu dari tahun 88 sampai 2006. Berapa tahun? 35 tahun. Terus nih dilanjutkan di Satariyah nih 16 tahun. Jadi hidup saya itu separuh lebih bertarekat. Tapi saya nggak merasa takut. Justru saya enjoy. Justru saya lebih nyaman. Diri eksklusif juga. Enggak, biasa-biasa aja. Tapi nggak tahu ya. Semakin lama semakin nyaman aja hidup. Itu paradigma yang ada sekarang ini. Ya sesuai dengan perkembangan zaman harus diaplikasikan dengan ajaran tarekat yang sesuai dengan perkembangan zaman. Aplikasi tarekat itu penting. Paradigmanya harus benar-benar diterima masyarakat, terus aplikasinya benar-benar bisa dirasakan. Kayak gitu. Kalau begitu, kan, dibocorin dikit kan. Apa itu? Itu aplikasinya di kehidupan sehari-hari kan. Kalau yang kemarin kan dengan sudah kasih untuk dasarnya ya, kita untuk dasar di bertarekat itu adalah
zikir nafas. Tapi itu kan dalam koridor kita berzikir. Kalau untuk dalam koridor kita, dalam kita bersosialisasi dengan anak, istri, tetangga, teman sahabat, teman kerja dan lain-lain, itu tolong dibocorin sedikit gitu. Oke. Ya, ini yang penting itu mengolah ketenangan. Yang namanya tarekat itu proses membangun ketenangan jiwa. Karena dasar kita memperjalankan diri untuk dekat dengan Tuhan itu adalah ketenangan. Dalilnya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lah ini berarti basicnya, dasarnya, pondasinya adalah ketenangan pribadi, ketenangan jiwa. Ini harus sering kita lakukan. Banyak jalannya. Semedi, meditasi, kontemplasi. Tuh. Ada semedi napas, ada semedi menyambungkan cipta dengan rasa, ada semedi angka, ada meditasi pun banyak. Intinya kita mengolah ketenangan. Akhirnya kalau ketenangan ini sudah matang, ketika kita sendirian, tidak ada teman, kita tenang. Karena banyak orang karena sendirian mereka kesepian, merasa ditinggalkan banyak orang, merasa dia tidak dibutuhkan banyak orang. Orang yang sudah matang ketenangannya, mau sendirian di rumah, dia tetap tenang. Karena dia merasa bahwa alam semesta ini sudah menjadi sahabatnya. Ya, malam sendirian, dia akan tenang karena malam sudah menjadi sahabatnya. Terus setelah ketenangan kita matang, kita akan tenang dalam kemiskinan, tenang dalam kekayaan. Orang yang miskin, berkekurangan, dia akan menjadi tidak tenang kalau dia berteman dengan mengeluh, menggerutu, meratap, menyesal, khawatir, takut, resah, gelisah. Kalau kaya, dia lupa diri, menghambur-hamburkan rezeki, boros, sombong, kemaki, kemelinti, kementus, kemetrak, dan lain sebagainya. Itu sesungguhnya lepas dari ketenangan. Akhirnya, orang yang matang ketenangannya, matang dalam kesendirian, ataupun banyak orang. Kalau orang menghadapi banyak orang, kok tidak tenang? Mesti ada trauma itu. Terus tenang dalam kemiskinan, tenang dalam kekayaan. Tenang dalam himpitan, tenang dalam keluasan. Tenang dalam kejayaan, tenang dalam keterpurukan. Tenang dihina, tenang dipuji. Dipuji tidak akan terbang, dihina tidak akan hancur. Dia selalu tenang. Lah, makanya setiap saat kita harus mengolah setiap hembusan nafas, membentuk detak jantung, membentuk denyut nadi, membentuk peredaran darah. Kita harus tenang. Tenang dalam keadaan apapun, tenang dalam keadaan bagaimanapun, tenang berhadapan dengan siapapun, tenang dalam menghadapi apapun. Dia selalu mengolah ketenangan. Dengan ketenangan ini, dia berzikir, sadar Tuhan. Akhirnya, dia selalu memperjalankan dirinya untuk dekat dengan Tuhan. Dia berzikir, semakin dekat dia. Dia sholat, semakin dekat. Dia zakat, dia puasa, dia haji, dia umrah. Semakin mendekatkan dirinya dengan Tuhannya. Mendapatkan kemiskinan. Kemiskinan bisa menjadi batu pijakan untuk dekat dengan Tuhan. Banyak contohnya. Nabi Ayub, Nabi Musa, itu terhimpit, dihajar sama Firaun. Justru dalam kelemahannya dia dekat dengan Tuhan. Seperti sejarah-sejarah para wali, para nabi. Justru ketika dia terpuruk, dia dekat dan melesat jiwanya untuk tersambung dengan Tuhan. Ya, kayak gitu. Dalam setiap keadaan ya. Ya, di dalam setiap keadaan, situasi dan apapun dia mengolah ketenangan. Dan itu dijadikan sebagai batu pijakan untuk dekat dengan Tuhan. Kalau sudah dekat dengan Tuhan, mendapatkanlah satu pencerahan, titik terang. Akhirnya semua sejarah hidupnya dia lalui menjadi satu sejarah-sejarah pengolahan diri, mematangkan pribadi, mendewasakan diri. Puncaknya kita menjadi jiwa-jiwa yang matang. Nah ini yang menakutkan apa?
Justru di tarekat ini kita mengolah jiwa. Karena hukum-hukum agama dalam syariat kita selalu ditakut-takuti dengan neraka, siksa, ini. Lah kalau di dalam tarekat ini lebih dalam dibanding itu. Jadi kita memuja dan memuji Tuhan bukan karena takut neraka, tapi karena cinta dengan Tuhan. Jadi lebih rileks perjalanannya itu. Nah ini kalau kayak gini kan akhirnya menjadikan paradigma bertarekat itu adalah suatu hal yang asyik, yang lentur, menyenangkan kayak gitu. Karena secara alami kita itu mengasah jiwa, mengolah pribadi, mendewasakan diri dan mematangkan pribadi kan kayak gitu. Nah ini paradigma tarekat supaya ditakuti, tidak didekati, tidak banyak orang yang masuk itu kan karena pengaruh imperialis kemarin. Ketika kita dijajah Belanda, dijajah Jepang, lah akhirnya ajaran-ajaran imperialis ini menjauhkan orang Indonesia dari pengolahan pribadi. Karena nanti apa? Karena orangnya jadi pinter-pinter. Orang pinter bahaya dong buat mereka. Dan ngapunten, orang yang tenang jiwanya, dekat dengan Tuhan, doanya mustajabah, dayanya kuat sekali. Karena dia benar-benar yakin akan campur tangan Tuhan di dalam hidupnya. Keyakinannya luar biasa. Orang yang tenang hidupnya, kuat keyakinannya, kuat imannya, wah itu ngeri. Kalau satu negara dihuni oleh banyak orang yang kayak gitu, negara itu super power, Mas. Ditambah nanti kemampuan berteknologi dia kuat, kemampuan bermasyarakat dia rahmatan lil alamin, kemampuan dia ukhuwah Islamiyahnya kuat, wah ngeri. Itu makanya kalau bisa orang Indonesia itu jangan sampai dekat dengan tarekat, karena berbahaya itu. Kalau bisa dirusak aja, pokoknya suapi dengan hal teknologi yang melenakan, kebudayaan yang melenakan. Contohnya TikTok melenakan, terus apa itu K-pop, joget-joget itu kan tidak membentuk satu mentality buildingnya nggak terbentuk di situ. Jadi kalau bisa jadikan mental orang Indonesia itu mental bersenang-senang, mental konsumtif. Untuk bersenang-senang mereka butuh pulsa. Lah akhirnya jiwa-jiwa konsumtif merajalela. Nah ini kalau bisa dikatakan tarekat ilmu sufi itu benteng Nusantara, bisa menanggulangi yang namanya lost generation. Dan sekarang masih SD, masih TK sudah disogok dengan teknologi-teknologi yang melenakan. Dan nanti generasi 30 tahun ke depan ketika mereka menerima estafet kepemimpinan perjuangan kenegaraan ini, waduh, lost generasi itu bisa hancur nanti. Nah ini suka main game, kalau main handphone sudah berjam-jam, itu kan terlena anak-anak. Nah ini sebenarnya tarekat ini salah satu benteng. Ada pendidikan sekolah, ada pendidikan agama, ada pendidikan tarekat ini. Gitu. Ya, apanya yang menakutkan? Nah, itu paradigma itu sedikit demi sedikit harus kita hapus. Ngaten niku, Mas Teza. Jadi sebenarnya kan dengan penjelasan panjenengan itu, jadi kita itu sebisa mungkin mengetahui isinya, bukan hanya dari dengar cerita ya. Juga sebisa mungkin ya, kalau memang kita sudah terbuka untuk masuk di tarekat itu, segera mungkin untuk bertarekat. Iya. Yang jelas jenengan berjalan dari keburukan menuju kebaikan itu udah tarekat. Yang dulu suka maksiat akhirnya sedikit demi sedikit berkurang, itu udah tarekat. Jadi sebuah perjalanan, berjalan dari yang buruk kepada yang baik, dari yang kotor kepada yang bersih. Kita nggak bicara suci dulu. Dari yang dulu sembarangan menjadi lebih tertata, yang dulu serba nggak jelas, akhirnya lebih terkendali. Lah itu udah bertarekat. Nah, tarekat pribadi itu mengolah jiwa untuk menjadi lebih matang, lebih dewasa. Lah tarekat secara
rububiyah, uluhiyah, mulukiyah, itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau secara pribadi itu membentuk satu karakter building, menjadi orang yang berbudi dan punya pakerti. Nah, dekat dengan Tuhan itu sudah memperjalankan dalam makna tarekat yang sesungguhnya. Orang yang belum matang pribadinya mau memperjalankan dirinya kepada Tuhan, ya nggak mungkin. Ya itu sulit, kalaupun mungkin itu sulit. Makanya ada dua sudut ketika kita bertarekat, mengolah pribadi, dan kedua memperjalankan diri. Nah, akhirnya menjadi manusia yang diridhoi oleh Tuhan, dekat dengan Tuhan. Wah, itu luar biasa. Nah, dan hidupnya penuh dengan hidayah, penuh dengan pencerahan, penuh dengan petunjuk-petunjuk yang memberi terang di dalam hidupnya. Asik Mas bertarekat itu. Ora medeni. Nyatane aku ora medeni ngono kok. Ndak menakutkan. Nah, kayak gitu Mas Desa.